Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengandalkan diri sendiri. Di kamar bersih, pemuda di tempat tidur perlahan membuka matanya. Kepahitan dan kesedihan muncul di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas lembut. Sementara Xiao Yan menatap langit-langit dengan bingung, informasi tiba-tiba memenuhi pikirannya. Namun, dia tidak merasa panik karena ini. Berbaring di tempat tidur, Xiao Yan membiarkan informasi itu mengalir ke pikirannya sesuka hati. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia mulai membaca sedikit bantuan terakhir yang telah disiapkan Yao Lao untuknya sebelum Yao Lao jatuh tertidur. Xiao Yan perlahan selesai melihat-lihat program pemulihan secara detail. Di akhir informasi, ada formula obat untuk pil obat tingkat 5 bernama pil ungu pemulihan spiritual. Jelas, Yao Lao khawatir sekali dia tertidur. Xiao Yan tidak akan bisa menekan Hai Bodong dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia secara khusus mentransfer formula obat, memungkinkan Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk mencari bahan obat yang diperlukan dalam waktu 1 tahun untuk meyakinkan Hai Bodong. Guru, yakinlah bahwa saya akan memikirkan cara untuk memungkinkan Anda dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual Anda. Informasi yang dipenuhi dengan usaha dan perhatian Yao Lao ini telah menyebabkan hidung Xiao Yan terasa sakit. Tinjunya menegang saat dia dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Menghirup napas dalam-dalam yang mengandung aroma kayu cendana, perasaan Xiao Yan perlahan-lahan menjadi tenang. Kepalanya berputar saat dia berpikir dalam-dalam. Sekarang setelah Yao Lao tertidur, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Setelah kehilangan Yao Lao sebagai kartu trufnya, Xiao Yan juga kehilangan kemampuan untuk menekan Hai Bodong. Meskipun tubuh Hai Bodong mengandung racun api tersembunyi yang ditinggalkan Yao Lao, benda itu adalah sesuatu yang hanya bisa diaktifkan oleh Yao Lao. Sekarang setelah Yao Lao tertidur lelap, itu menjadi sama sekali tidak berguna. Adapun pil ungu pemulihan spiritual, itu adalah pil obat tingkat 5. Kemampuan Xiao Yan tidak cukup untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, bahkan kondisi terakhir yang dapat menahan Hai Bodong ini juga telah kehilangan efektivitasnya. Jika pengetahuan tentang dia yang telah kehilangan beberapa batasan ini diperoleh oleh Hai Bodong, kemungkinan besar perjanjian 1 tahun akan dihapus secara paksa. Ada juga kemungkinan bahwa Hai Bodong juga akan dengan paksa merebut kembali potongan peta dari tangannya. Meskipun dugaannya agak kasar, Xiao Yan jelas bahwa kerjasama mereka selalu dibangun di atas prasyarat bahwa kekuatan kedua belah pihak tidak berjauhan. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan tanpa Yao Lao yang bertindak sebagai pelindung harus merencanakan skenario terburuk. Saat ini, dengan kekuatannya sendiri, Xiao Yan hanya bisa mengeluarkan api inti teratai hijau. Meskipun Yao Lao mengatakan bahwa dia telah meninggalkan beberapa api pendingin tulang di cincin penyimpanan untuk digunakan Xiao Yan tidak memiliki keberanian untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang membutuhkan 2 jenis api surgawi untuk kedua kalinya setelah mencobanya sekali. Lagi pula, itu terlalu menakutkan. Selama pertama kali, Xiao Yan bisa mendapatkan perlindungan dari Yao Lao, tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Jika sesuatu yang buruk terjadi, dia mungkin benar-benar dibakar sampai mati oleh teknik yang dia ciptakan. Memikirkan semua masalah yang disebabkan oleh tidur Yao Lao, Xiao Yan merasa pusing saat menggelengkan kepalanya. Namun, setelah memikirkan secara mendalam tentang cara ini, dia dengan tegas mengingat beberapa hal yang perlu dia lakukan. Yang pertama adalah apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan Hai Bodong tahu bahwa dia tidak bisa lagi memiliki kekuatan Du Huang. Pada saat yang sama, dia juga tidak boleh membiarkan Hai Bodong tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual.
Kedua, dia harus memikirkan segalanya untuk mencari hal-hal alami dan unik yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual. Selama Yao Lao bisa bangkit kembali, maka masalah laten ini tidak akan bisa muncul. Setelah dengan kuat mengingat dua hal terpenting yang harus dilakukan di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia berjuang untuk duduk dan bersandar dengan lembut di sandaran tempat tidur. Telapak tangannya terbuka dan benda halus sedingin es tiba-tiba melingkari tangannya. Dipelintir oleh benda halus sedingin es ini, hati Xiao Yan bergetar saat dia tertangkap basah. Tangan kirinya dengan kasar menarik selimut. Setelah selimutnya dibuka, seekor ular kecil berwarna 7 yang terlihat lucu sedang melilit lengannya. Seolah merasakan cahaya yang menyinari itu, ia mengangkat lehernya yang panjang. Mata ular ungu pucatnya menatap kosong ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, kasih sayang muncul di mata ular itu dan mau tidak mau menggunakan kepalanya untuk menggosok lengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyaksikan Heavenly Swallowing Python ini. Karena evolusinya, tubuh 7 warna yang dia perhatikan telah menjadi warna yang jauh lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Ketika dia melihat kasih sayang yang sangat mirip manusia di matanya, hati Xiao Yan, yang menjadi jauh lebih berat setelah Yao Lao tertidur lelap, tiba-tiba menjadi jauh lebih rileks. Sukacita yang cemerlang dan tak terkendali memenuhi wajahnya. Dia dengan hati-hati membawa ular kecil 7 warna dengan kedua tangannya. Dia membuka mulutnya, tersenyum dan menciumnya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Good darling, kamu bangun pada waktu yang paling tepat." Yao Lao telah memberitahunya sebelumnya bahwa 7 warna surga menelan Python akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Do Wang setelah evolusi ini. Meskipun ini mungkin masih memiliki jarak dengan Do Huang, Xiao Yan tidak lupa bahwa di dalam Heaven Swallowing Python ada roh yang lebih menakutkan, Ratu Medusa. Meskipun saat ini Ratu Medusa tidak dapat muncul karena dia ditekan oleh kesadaran Heaven Swallowing Python, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa sekali kehidupan Heaven Swallowing Python terancam, wanita menakutkan yang pernah menyegel Hai Bodong selama beberapa dekade akan sekali lagi menerobos penindasan Heaven Swallowing Python dan dengan paksa mengontrol tubuhnya. Oleh karena itu, selama Xiao Yan mampu mengatur hubungannya dengan Heaven Swallowing Python menjadi sangat intim, Ratu Medusa dalam tubuh Heaven Swallowing Python akan menjadi penyelamatnya jika Hai Bodong benar-benar ingin hidupkan dia secara tiba-tiba di masa depan atau jika dia berada di titik di mana kematian sudah dekat. Memikirkan pentingnya Heaven Swallowing Python baginya di masa depan, mata yang digunakan Xiao Yan untuk melihatnya jelas menjadi lebih hangat. Telapak tangannya dengan lembut mengusap sisik halusnya saat dia mengeluarkan sebotol Amethyst Winged Lionbeard Essence. Melihat penampilan Amethyst Winged Lionbeard Essence, mata ungu pucat dari Seven Colored Heaven Swallowing Python segera menjadi cerah. Ekornya berulang kali menggosok Xiao Yan saat mulutnya mengeluarkan suara desisan mendesak. Melihat bahwa godaan Amethyst Winged Lionbeard Essence telah tumbuh bukannya melemah, Xiao Yan menghela nafas lega. Di saat yang sama, hatinya agak bersukacita. Jika bukan karena fakta keberuntungan bahwa dia memiliki makanan yang paling disukai oleh Heaven Swallowing Python ini, kemungkinan akan jauh lebih sulit baginya untuk memiliki hubungan yang begitu intim dengannya. Xiao Yan dengan hati-hati menggunakan batang giok kecil yang berlubang di tengahnya untuk menyedot beberapa tetes esensi kecubung. Setelah itu, dia menuangkannya ke mulut Heaven Swallowing Python. Dia memandangi cara yang lucu di mana ular sanca itu menyedot esensi dengan mata tertutup dan tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian mengembalikan Amethyst Essence dengan benar dan meletakkan Heaven Swallowing Python yang puas di sisi bantalnya. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan obat penyembuhan tingkat rendah yang memiliki sifat obat yang sangat lembut dan perlahan menelannya. Dia kemudian menutup matanya dan merasakan energi lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit.
Meskipun energi murni ini sangat lembut, ketika memperbaiki jalur qi-nya yang hampir bobrok, gelombang rasa sakit yang berkedut masih dipancarkan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya pada tingkat kerapuhan yang berada di jalur qi-nya. Dia membiarkan energi lembut itu benar-benar habis dan sedikit lebih banyak energi perlahan muncul di tubuhnya. Saat Xiao Yan menutup matanya, suara "Kaaca" dari pintu kamar tiba-tiba terdengar di dalam kamar. Beberapa sosok manusia yang sedang membicarakan sesuatu dengan suara lembut berjalan dengan lembut. Setelah melihat Xiao Yan yang telah duduk di tempat tidur, mereka tersesat sejenak. Segera, mereka menerkam dengan kegembiraan liar terlihat di wajah mereka. Xiao Yanzi, kamu akhirnya bangun. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Xiao Li yang paling cepat terburu-buru mengeluarkan tawa yang keras dan bahagia. Apakah ini benar-benar sudah 5 hari? Mendengar ini, Xiao Yan terdiam. Segera, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Ding tersenyum dan berjalan ke depan. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bertanya. Untuk saat ini, saya tidak akan mati. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan menjawab sambil tersenyum. Rekan kecil ini benar-benar menyembunyikan keahlian aslinya. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan membunuh tetua pertama dari klan Mo. Xiao Li menepuk paha Xiao Yan dan tertawa. Haha, Tuan Hai Tua yang memberitahu kami. Tapi hanya kami berdua bersaudara yang tahu tentang ini. Kami tidak menyebarkan apa yang kami dengar kepada orang lain. Ketika Xiao Ding yang berdiri di samping melihat keterkejutan Xiao Yan, dia menunjuk ke arah Hai Bodong yang tersenyum tapi diam dan menjelaskan. Hai Tua, terima kasih banyak. Jika Anda tidak menyelamatkan saya kali ini, saya mungkin benar-benar mati. Xiao Yan menatap tajam ke orang tua di belakang Xiao Ding. Tanpa Yao Lao sebagai kartu trufnya, Xiao Yan untuk pertama kalinya menyadari bahwa seorang Du Huang sebenarnya mampu memberikan tekanan yang begitu kuat kepada orang lain. Hehe, itu sesuatu yang hanya membutuhkan sedikit usaha. Tapi Brother Xiao Yan benar-benar membuatku merasa kagum. Ledakan yang kau ciptakan hari itu, ceka-ceka, terlalu mengerikan. Hai Bodong hanya tersenyum dan melambaikan tangannya saat dihadapkan pada ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia kemudian mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. Kekaguman dalam tawanya bukanlah akting. Hanya saja kepalaku tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu saat itu pikiranmu sedang panas. Orang normal pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Hai Bodong bercanda. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan berkata dengan cemberut, luka Anda tampaknya cukup serius, bukan? Haha, selama aku masih memiliki sisa nafas, aku akan bisa membiarkan diriku menjadi lebih ulet daripada kecoa. Xiao Yan tertawa kecil. Kamu bahkan bisa memiliki 2 dari jenis hal itu. Saya tidak meragukan Anda ketika Anda mengatakan ini. Melihat sikap Xiao Yan yang tidak peduli sehubungan dengan lukanya, Hai Bodong mengangguk. Orang ini benar-benar memiliki terlalu banyak kartu tersembunyi. Setelah mengucapkan beberapa kata sopan kepada Hai Bodong, Xiao Yan menoleh dan melafalkan 10 ditambah bahan obat untuk Xiao Li dan Xiao Ding. Dia kemudian menyuruh mereka untuk segera membantunya mengumpulkan mereka. Begitu dia mengusir mereka berdua dengan matanya, Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Hai Bodong. Dia tersenyum sedikit dan mengeluarkan pena dan kertas dari cincin penyimpanannya. Di bawah tatapan tidak pasti Hai Bodong, dia menulis beberapa nama yang sekilas, orang akan tahu bahwa itu adalah bahan obat langka. Hai Tua, dengan bantuan ini untuk menyelamatkanku, aku tidak perlu terlalu formal denganmu. Beberapa bahan obat ini adalah bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Saya akan menyerahkannya kepada Anda.
Kapanpun Anda berhasil menemukan salah satu dari mereka, pikirkan segala cara untuk mendapatkan mereka. Setelah Anda menemukan semua bahan obat, saya akan mulai membantu Anda menyempurnakannya. Xiao Yan menyerahkan kertas itu kepada Hai Bodong saat dia tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Hai Bodong bingung sejenak. Mengikuti dengan cepat adalah kegembiraan yang tak terkendali yang muncul di wajah lamanya. Tangannya sedikit gemetar saat menerima selembar kertas. Dia dengan hati-hati mengingat semua bahan obat yang tertulis di atasnya sebelum secara serius menyimpan kertas itu. Dia menangkupkan tangannya, mengguncangnya pada Xiao Yan dan dengan tulus berkata, "Saudara Xiao Yan, setelah kamu memperlakukan saya dengan kejujuran seperti itu, saya yang dulu sangat bersyukur. Karena aku, Hai Bodong, telah mengatakan bahwa aku akan melindungimu selama setahun, aku pasti akan menepati janjiku. Anda dapat memulihkan diri dengan nyaman. Selama periode waktu ini, bahkan jika pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte datang, aku yang dulu akan terus membelamu." Mengamati Hai Bodong yang harga dirinya melonjak, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Keputusannya untuk memberikan beberapa nama bahan obat dari formula obat kepada Hai Bodong memang pilihan yang cukup bagus. Dia bisa menenangkan Hai Bodong dan juga bisa mendapatkan kepercayaan darinya. Selanjutnya, saya harus menggunakan semua kekuatan saya untuk memulihkan diri. Tidak akan lama sampai perjalanan ke Mystic Cloud Sekte yang hanya 2 bulan lagi. Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya sambil bersandar lembut di tempat tidur. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.